Sobat Fobi, kemarin itu Presiden Jokowi cerita, jadi katanya ada sebuah negara di Afrika, beliau nggak mau sebut nama negaranya, yang ternyata udah lebih duluan dapat bonus demografi di tahun 2015 yang lalu. Nah pasti sekarang negara itu maju pesat dong, tapi ternyata enggak Sobat Fobi. Selama 7 tahun mengalami bonus demografi, negara di Afrika itu ternyata gagal total dan justru kewalahan ngurus penduduk produktifnya yang jumlahnya membludak. Lalu akhirnya gimana? Boom, tiba-tiba sepertiga penduduknya, lebih dari 30%, itu langsung jadi pengangguran. Sepertiga, 30% penduduk lebih. Itu luar biasa besar loh. Jadi pemerintahnya nggak siap. Swastanya pun nggak siap untuk menyediakan lapangan kerja untuk orang-orang yang produktif ini. Nah ini petaka seperti ini bisa banget terjadi di Indonesia pada tahun 2045 nanti. Nah maka itu Presiden Jokowi itu terus-menerus galak, nggak bosan-bosan soal bagaimana memanfaatkan bonus demografi ini dan program-program yang disiapkan untuk menyambutnya. Industrialisasi, tarik investasi, bangun pabrik, bangun infrastruktur. Buat apa? Ya supaya anak cucu kita nanti itu tidak terlantar jadi pengangguran di tahun 2045 nanti. Biar kita Indonesia setidaknya punya lapangan pekerjaan untuk menopang hidup banyak rakyatnya nanti. Nah masalahnya ini semua itu bisa gagal total kalau pemimpinnya, presidennya nanti justru mengabaikan apa yang sudah dibilang Presiden Jokowi. Keliling misalnya sambil kampanye bilang ingin melakukan perubahan. Padahal kita semua udah ada di jalan yang tepat sekali. Ibaratnya nih ya Sobat Fobi, kalau kita lagi naik bis, udah tahu mau kemana, pakai jalan yang paling bagus, paling mulus, paling lancar, tiba-tiba disuruh putar arah, keluar lewat jalan kecil yang rusak macet. Sungguh ini keputusan yang nggak masuk akal. Jangan sampai tertipu Sobat Fobi. Sekali saja kita gagal, maka resikonya juga tidak main-main. Bonus demografi yang justru bisa merubah Indonesia jadi negara maju itu bisa menjadi petaka demografi. Nah terus bagaimana ke depannya nanti? Apakah Indonesia bisa berhasil memanfaatkan bonus demografi ini? Atau justru akal gagal memanfaatkannya dan malah bernasib sial seperti sebuah negara di Afrika sana tadi. Nah inilah yang kita diskusikan dalam episode Fobi kali ini. Nah Sobat Fobi, saya mau lanjut cerita tapi beda cerita nih. Saya mau cerita kisah dari negara Cina, Tiongkok. Jadi begini Sobat Fobi, sekitar 50 tahun lalu, itu kurang lebihnya lah, Cina itu negara miskin, kumuh, terbelakang. Pokoknya nggak kebayang lah Sobat Fobi. Kok bisa begitu? Karena saat itu pemimpinnya, saat itu Mao Zedong, itu terlalu memaksa membuat kebijakan yang nggak masuk akal secara ekonomi terutama. Inilah yang dikenal sebagai revolusi kebudayaan. Mao Zedong saat itu adalah seorang komunis garis keras, sangat anti kapital, anti modal, alergi sama yang namanya investasi. Hasilnya apa? Ya negaranya ya rakyatnya miskin. Nah, di tengah-tengah rezim yang menyengsarakan rakyat itu ada seorang yang namanya Deng Xiaoping yang justru memiliki open mind. Nah, Deng Xiaoping inilah yang terbuka pada modal, investasi, perdagangan internasional, dan bahkan membangun industri-industri di Cina. Meskipun Sobat Fobi, pada awalnya ide Deng ini itu jelas ditolak keras. Sampai-sampai dia itu sempat dibuang ke kamp reedukasi komunis. Diasingkan, dibuang. Tapi setelah Mao jatuh, Deng itu segera kembali bangkit dan menjadi pemimpin Cina. Nah, Deng Xiaoping ini tahu betul kalau Cina ini negara miskin tapi penduduknya banyak, itu nggak mungkin Cina bisa membangun dirinya sendiri. Cina butuh keterbukaan untuk berdagang dengan luar negeri, membuka investasi, dan sebagainya. Nah, maka itu Sobat Fobi, Deng Xiaoping itu membuat yang namanya zona ekonomi khusus. Salah satu contohnya itu di daerah yang sekarang jadi kota Shenzhen. Coba aja search di Google tentang kota ini, pasti Sobat Fobi bisa kagum sama kemajuannya yang luar biasa. Nah, di zona-zona ekonomi khusus ini, Deng Xiaoping bikin pabrik-pabrik untuk mengolah sumber daya alam Cina agar bisa dijual menjadi barang jadi atau setengah jadi ke seantero dunia. Nah, sejak itu Cina itu mulai kaya tuh.
Investor asing mulai masuk dan bangun lebih banyak lagi pabrik-pabrik di sana. Sehingga warga-warga lokal mulai mendapatkan pekerjaan yang bagus dan stabil. Akhirnya, Cina bisa mencetak pertumbuhan ekonomi yang sangat luar biasa. Bayangkan saja Sobat Fobi, di kota Shenzhen itu, saat itu pertumbuhan ekonominya itu bisa mencapai 75% per tahun loh, luar biasa. Nah, strategi Deng Xiaoping itu terus dilakukan secara konsisten, setiap tahun. Dari kepemimpinan yang satu ke kepemimpinan yang berikutnya di Cina. Akhirnya, pembangunannya, perkembangannya ini terjaga, naik terus. Nggak berhenti-berhenti sampai sekarang, Cina sudah bisa menantang Amerika Serikat di politik global. Kalau ekonominya jangan tanya, sudah mengalahkan Amerika Serikat. Nah, ini kan sebuah hal yang inspiratif Sobat Fobi. Dan mungkin ini juga yang ada di pikiran Presiden Jokowi. Kondisi kita sekarang itu ya 11-12 lah sama kondisi Cina beberapa puluh tahun lalu. Nah, makanya Presiden Jokowi itu langsung gerak cepat secara konkret dan berkali-kali Presiden Jokowi itu mempermudah jalan untuk investasi asing masuk ke Indonesia dan perdagangan dengan dunia siapapun juga. Nah, supaya kita punya modal membangun industri, apapun dilakukan, hilirisasi dilakukan, ada undang-undang cipta kerja, dan ada juga tentunya kawasan ekonomi khusus. Kita nggak mau ekspor barang mentah saja, itu yang rugi kita. Nah, kita harus belajar, harus bisa seperti Cina yang berani ekspor barang jadi dan setengah jadi. Coba aja cek barang-barang di rumah sobat-sobat hobi sekalian, pasti ada dan mungkin banyak made in China kan. Nah, kurang lebih ini yang kita tuju. Produk made in Indonesia harapannya ada di rumah-rumah di dunia di mana-mana. Nah, tapi sobat hobi, waktu kita ini semakin tipis. Sekarang ini penduduk usia produktif atau usia yang bisa bekerja produktif di Indonesia itu tumbuh terus berlimpah ruah dari tahun ke tahun. Di tahun 2022 saja angkatan kerja kita itu hampir 70% dari total penduduk Indonesia. Jadi siap bekerja, ya tentunya harus ada lapangan pekerjaan. Nah, momentum ini cuma tersisa 13 tahun lagi sebelum bonus demografi atau meledaknya angkatan kerja ini hilang. Nah, Sobat Fobi, maka itu kini strateginya dipercepat. Presiden Jokowi itu sadar betul kalau 90% ekonomi kita itu ditopang oleh UMKM. Nah, UMKM inilah yang mau dibuat oleh Presiden Jokowi sebagai penopang dan cikal bakal negara Indonesia maju. Lewat Undang-Undang Cipta Kerja, UMKM ini diberi akses dan kemudahan yang sangat luar biasa biar bisa naik kelas jadi industri. Gak cuma itu, sekalipun nanti ada investor asing membangun pabrik-pabrik di Indonesia, pabrik-pabrik itu diwajibkan loh bermitra sama UMKM lokal. Sehingga UMKM lokal ini masuk ke supply chain industri-industri jadi pemasok bahan baku untuk industri pengolah. Nah, ini adalah sebuah pekerjaan besar, orkestrasi yang luar biasa. Kalau diteruskan Sobat Fobi, efek ekonominya bukan main-main. Indonesia bisa jadi negara terbesar ekonomi nomor 4 di dunia. Sobat Fobi, berkaca dari pengalaman Cina tadi, kemunculan ide bagus itu memang penting. Tapi lebih penting kalau ide bagus itu dilakukan dan dipertahankan terus secara istiqomah. Pemimpin Cina setelah Deng Xiaoping yang cerdas itu, mereka tahu kalau kebijakan Deng itu benar, maka sudah harus pantasnya dilanjutkan. Sehingga kepemimpinan Cina pun berlanjut ibarat tongkat estafet untuk supaya pembangunan ekonominya konsisten naik terus sampai sekarang untuk Cina. Nah, tapi kita di Indonesia ini sekarang ada di tipping point yang menentukan kemajuan bangsa kita. Jadi gini, Presiden Jokowi ini sudah meletakkan fondasi Indonesia maju. Nah, bisa dibayangkan nggak apa ini akan dilanjutkan atau diubah? Jadi ini saat-saat yang bisa dibilang menegangkan Sobat Fobi. Kita tahu momentum sisa 13 tahun akan ditentukan di pemilu 2024 besok. Andai saja pemimpin yang terpilih itu memutus menghentikan begitu saja peta jalan pembangunan Presiden Jokowi, maka sudahlah tamat visi Indonesia Maju 2045 yang fondasinya sudah susah payah diletakkan oleh Presiden Jokowi. Maka itu Presiden Jokowi bilang kalau kepemimpinan itu ya jangan kayak kita ngisi bensin mulai dari nol lagi. Nggak bisa gitu Sobat Fobi.
Jadi harus ada keberlanjutan. Kalau sedikit ganti pemimpin, ganti kebijakan, ya kita nggak akan kemana-mana. Kita jalan di tempat atau bahkan berlari, tapi ya berlari di tempat. Maka itulah pesan yang sering diulang-ulang oleh Presiden Jokowi, harus kita ingat. Jangan sampai salah milih pemimpin. Kita butuh pemimpin yang berani, yang punya nyali, meneruskan gagasan-gagasan pembangunan untuk Indonesia jadi negara maju di tahun 2045. Berani dan bernyali, itu kuncinya Sobat Fobi. Jadi Sobat Fobi, keberhasilan Indonesia memanfaatkan peluang emas dari bonus demografi ini itu adalah pertaruhan yang sangat besar. Seandainya kita berhasil memanfaatkan, mengelola bonus demografi, lonjakan penduduk yang produktif, maka peluang Indonesia untuk naik kelas jadi negara maju itu udah ada depan mata. Kita raih, tapi sekali saja kita terpleset dan gagal mengelolanya, habis sudah mimpi Indonesia untuk jadi negara maju. Nah, Sobat Fobi, tantangan besarnya ada pada siapa yang memegang kendali kepemimpinan Indonesia. Keberlanjutan program-program pembangunan Presiden Jokowi itu sangat bergantung penuh pada sosok pemimpin selanjutnya yang akan menggantikan Presiden Jokowi. Kalau pemimpinnya hanya pandai bicara, tapi tak punya gagasan yang real, yang sejalan dengan Presiden Jokowi, maka jangan haraplah kita akan menjadi negara maju. Karena seperti kata Presiden Jokowi, sosok pemimpin selanjutnya itu harus, kalau kita ibaratkan kita sedang berjoget, ya meskipun selera genre musiknya beda-beda, tapi ya jogetnya harus terus maju ke depan. Harus terus saling sambung menyambung maju ke depan. Bukan joget yang maju mundur gitu. Maka dari itu Sobat Fobi, selalulah ingat pesan Presiden Jokowi. Ojo ke susu, jangan sampai salah milih pemimpin. Sekian episode Fobi kali ini, terus optimis sambil tetap rasional. Terima kasih.